Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Muhammad. Saya dari konsentrasi kewirausahaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang bisnis yang sedang saya jalani, yaitu Garut Blacksmith, dan berjudul pengaruh kepuasan pelanggan terhadap daya jual beli produk. Kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan adalah suatu proses di mana seseorang atau kelompok menggunakan upaya yang terorganisir dalam sarana untuk mencari buah peluang yang menciptakan suatu nilai tumbuh yang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui sebuah inovasi keunikan. Tidak mempedulikan apapun sumber daya yang digunakan pada saat ini, menurut Rubin Kotler. Berikutnya ada karakteristik kewirausahaan. Yang pertama yaitu kita harus percaya diri, yang selanjutnya berpotensi pada tugas dan hasil yang memuaskan, berani mengambil risiko, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, berpotensi ke masa depan, jujur dan tekun. Dengan jujur dan tekun merupakan suatu kunci kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Yang selanjutnya memiliki motivasi dan kreativitas yang tinggi. Yang selanjutnya mempunyai daya analisis yang baik. Pengaruh keputusan pelanggan terhadap daya beli produk. Bisnis sajam saat ini semakin prospektif dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan pasar yang terus meningkat, terutama di daerah perkebunan sawit, seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen yang ingin mendapatkan barang yang terjangkau dan berkualitas. Adapun permintaan yang sangat tinggi di pasaran yaitu golok untuk yang digunakan kerja sehari-hari, dan juga ada pisau dapur yang sering digunakan para ibu-ibu ketika masak. Permintaan tinggi karena dengan harganya yang paling rendah dibanding jenis golok buat kerja yang lain. Yang menjadi masalahnya yaitu permintaan pasar yang tinggi terkadang tidak terpenuhi karena sulit mendapatkan barang tersebut karena dari pengrajinnya terbatas. Analisis yang digunakan saya saat ini yaitu analisis BMC, Business Model Canvas. Bisnis model canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dan bukunya yang berjudul Business Model Generation. Yang selanjutnya ini adalah merupakan 9 segmentasi dalam analisis bisnis model canvas. Yang pertama yaitu segmen customer segment. Segmentasi lokasi yang membutuhkan daerah perkebunan, para penjual keliling yang menjual ke pasar-pasar yang berada di daerah perkebunan. Yang selanjutnya ada value proportion. Proporsi nilai menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Yang ketiga yaitu channel. Saluran menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggan. Customer relationship. Hubungan pelanggan menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Yang kelima yaitu revenue stream. Revenue stream atau arus pendapatan menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan. Yang keenam yaitu key resources. Sumber daya utama menggambarkan aset-aset yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Yang ketujuh yaitu key activities. Aktivitas kunci menggambarkan hal-hal penting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Yang selanjutnya yaitu key partners. Kemitraan utama menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir cost struktur. Struktur biaya yang menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Oke, ini adalah proses pembentukan besi yang akan dibuat golok dengan menggunakan mesin.
Dengan adanya mesin ini, para pekerja sangat memudahkan untuk melakukan produksi golok dan memakan waktu yang tidak lama juga. Oke, ini adalah salah satu golok yang paling sering dicari para petani di sana. Yang golok ini harganya yang paling terjangkau. Oke, ini selanjutnya ada golok yang sering disebut Patimura ya. Golok ini juga sering menjadi incaran para petani di sana. Oke, dan ini ada beberapa golok ya, beberapa jenis, dan ini juga ada kujang. Oke, dan ini merupakan kujang pamor ya, dan harganya merupakan bisa disebut harganya paling tinggi lah ya. Kujang pamor ini karena sangat sulit dalam pembentukannya. Oke, ini adalah salah satu golok ya, yang golok ini suka disebut dengan golok cibatu, dan golok ini sering dipakai untuk menyembelih hewan kurban ya. Dan selain itu juga sering dipakai untuk digunakan untuk menyembelih ayam juga. Oke, ini adalah pisau untuk yang sering bisa digunakan juga, yang sering kita juga jumpai di pasar-pasar, yang digunakan untuk membelah daging atau memotong ayam ya. Jadi begitu ya, sedikit penjelasan dari tentang bisnis yang sedang saya jalani itu. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan atau salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.